Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran matematika secara daring ataupun pembelajaran secara jarak jauh. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan keempat kali ini Bapak akan membahas tentang bentuk akar. Ya, jadi seperti di saya minggu lalu bahwa akan kita bahas pembahasan selanjutnya, yakni bentuk akar. Tapi untuk itu saya ingatkan kepada anak-anakku untuk silakan mengabsen di link yang biasanya kita gunakan untuk mengabsen. Baik, sekarang anak-anakku silakan siapkan catatan, buku, pulpen dan lainnya, kemudian dicatat apa yang Bapak hari ini akan menjelaskan. Baik, kita akan lanjut bentuk akar. Nah, sekarang sebelum kita lanjut di bentuk akar, kita perlu kembali ingatkan ya apa-apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya, pertama ini ya sifat-sifat dan hubungan pangkat. Jadi ini sudah kita rangkum. Jadi A pangkat P itu sama dengan A kali A kali A kali A, jadi sebanyak P. Jadi ini sudah dibahas, inilah bentuk bilangan berpangkat. Nah, kemudian memiliki sifat yang ini bentuknya ini A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi kalau perkalian ini ditambah saja. Kemudian A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka A pangkat P kurang Q. Jadi ini yang di atas kalau bentuk pecahan, di atas dikurangkan di bawah. Kemudian A pangkat P dipangkatkan dengan Q, maka sama dengan A pangkat P kali Q. Jadi ini dikali ya. Oke, jadi P pangkat di dalam kita kalikan dengan pangkat yang ada di bawah. Kemudian A pangkat P sama dengan A1 per A pangkat minus P, atau kita balik. Kalau ini minus berarti ini positif. Jadi positif ke negatif, kalau mau berubah harus ada 1 per ya. Kemudian lanjut A kali B, ini dikali, baru kita pangkatkan P. Perlu anak-anakku ketahui kalau misalnya A nya ini tidak ada pangkatnya, itu sebenarnya adalah pangkat iya betul, pangkat 1. Jadi ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Jadi P 1 kali P 1 kali P. Jadi A pangkat P dikali B pangkat P. Kemudian A per B pangkat P, ini A nya juga pangkat, kalau di sini berarti pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Hanya P saja muncul karena 1 kali P. Kecuali kalau misalnya ini pangkatnya 2, berarti 2 kali P di sini. Jadi A pangkat P, B pangkat P. Jadi intinya kalau ada pangkat di pangkat, maka pangkatnya itu harus dikali. Kemudian A pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali A tidak boleh sama dengan 0. Jadi 1 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 1, 3 pangkat 0, 1. Anak-anakku pangkat 0, 1 juga. Karena anak-anakku bukan 0 ya. Jadi apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, kemudian 0 pangkat B itu sama dengan 0 ya, jika B lebih besar dari 0. Apa maksudnya B lebih besar dari 0? Ya, B lebih besar dari 0 itu misalnya 1, apa lagi, 2, 3, dari 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, 0, apapun
Ya, pangkat apapun nol, yang penting 1, 2, 3 dan seterusnya itu pasti hasilnya nol. Kemudian terakhir adalah 0 pangkat B, tidak didefinisikan ya. Nolnya itu misalnya 0 pangkat 0 ya, itu tidak didefinisikan. Kemudian 0 pangkat minus 1 tidak ya, 0 dan lain-lain. Oke, kira cukup untuk kembali kita review pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yakni bentuk akar. Oke, untuk ke bentuk akar mungkin anak-anakku saya ingin mereview kembali pembelajaran yang mungkin anak-anakku ya sedikit lupa lagi ya. Jadi ada semacam perkalian, coba lihat, 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, sampai 15 kali 15 adalah 225. Jadi Bapak sengaja sampai 15 karena sebenarnya banyak sekali karena ini ada hal yang ya ini hanya yang sering muncul di soal, makanya hanya sampai 15 ya. Oke, ini saya kira anak-anakku sudah paham ini ya, itu perkalian ya, ini pangkat 2 namanya ya. Jadi 1 pangkat 1 kali 1 sama dengan 1, itu sama dengan kalau kita tulis 1 pangkat 2 ya, 1 pangkat 2 ya sama dengan ya 1. Oke, nah apa implikasinya? Bahwa 1 kali 1 sama dengan 1 itu berimplikasi bahwa atau berakibat akar 1 itu sama dengan 1. Jadi 1 di sini, 1 ini ya, ini ya. Kemudian 1 ini ya dari sini, dari yang ini 1. Oke, lanjut. Misalnya akar 4, berarti 4 ini ya, ini 4 itu sama dengan berapa? 2 ya, karena 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Akar 9 itu berapa sih? Nah, tahu 9 itu diperoleh dari mana? 3 kali 3, berarti akar 9 adalah 3. Oke, betul. Akar 16, iya, akar 16 itu diperoleh dari 4 kali 4, berarti 4. Akar 25 5, akar 36 6, akar 49 7, akar 64 iya 8, akar 81 9, akar 100 10. Oke, akar 121 itu 11, akar 144 adalah 12, akar 169 13 ya. Kemudian akar 196 itu 14, akar 225 adalah 15. Oke, jadi anak-anakku perlu tahu yang ini ya, ke 15 angka ini dengan setelah kita cabut akarnya ya. Akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5 ya. Jadi itu yang akan kita sering pakai di bentuk akar ini. Nah, lalu apa sih pengertian bentuk akar itu? Nah, di sini Bapak tulis bahwa bentuk akar adalah bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional ya, bilangan rasional, atau dengan kata lain tidak dapat dicabut akarnya. Jadi itu mungkin yang paling sederhana ya, jadi yang tidak bisa dicabut akarnya. Jadi otomatis 1 4 9 16 itu bisa dicabut akarnya seperti ini. Nah, contoh misalnya akar 2
Ini kan tidak ada akar 2 kan ya. Apalagi yang tidak ada? Akar 3. Oke, ini saya coba kan. Akar 5 ini, akar 6 ini ada, akar 7 ini ada. Oke, kalau kita tambah apa lagi? Oke, akar 8. Apa lagi? Akar 9 masuk tidak? Oh bukan contoh akar 9 karena 9 itu bisa dicabut akarnya ini. Apalagi kita ya 10. Ini apapun yang tidak ada di sini itu termasuk bentuk akar. Yang bukan contohnya akar 4, akar 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Jadi yang saya catat ini adalah bukan bentuk akar karena bisa dicabut akarnya. Oke. Contoh di sini kalau kita tuliskan ini seperti ini lambangnya, maka dibaca akar 2. Oke, bagaimana anakku? Sampai di sini sudah dipahami? Untuk lebih ininya pahami, silakan anak-anakku catat ini ya. Dari hitungan ketiga silakan di screenshot 1, 2, 3 screenshot. Oke, baik, sekarang kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, untuk yang ini kita akan menjelaskan cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita akan sederhanakan cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu bisa karena tidak bisa dicabut akarnya, maka kita bisa sederhanakan. Oke, menyederhanakan bentuk akar dilakukan dengan cara mencari perkalian bilangan tersebut di mana salah satu bilangannya dapat dicabut akarnya. Jadi bayangkan ada satu bilangan, kemudian kita akan cari perkaliannya di mana salah satunya bisa dicabut akarnya. Contoh 8, perkalian apa yang menghasilkan 8? Coba pikir, perkalian menghasilkan 8 itu apa sih? Oke, kita tulis. Kalau tidak 8 itu dari misalnya 1 kali 8. Oke. Kemudian apa lagi? 2 kali apa? 4. Oke. Nah, 8 ini diperoleh dari 1 kali 8 dengan 2 kali 4. Tapi untuk perkalian 1 dengan 8 ini kita tidak gunakan ya. Karena kenapa? Karena walaupun 1 bisa dicabut akarnya, ya itu tidak mengubah hasil. Kita tidak menyederhanakan kalau kita pakai itu. Yang kita pakai adalah 2 dengan 4. Apakah ada salah satunya yang bisa dicabut akarnya? 2 dengan 4 ini yang mana bisa dicabut akarnya? Tadi di penjelasan sebelumnya ternyata yang bisa dicabut akarnya adalah 4. Jadi kita pakai akar 8 adalah akar 4 dikali akar 2. Yang bisa dicabut akarnya adalah ya yang ini. Akar 4 adalah tadi 2. Berarti sama dengan 2 kali akar 2. 2 kali akar 2 itu kita gabung saja. Jadi langsung dikali. Berarti 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Selesai. Oke? Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Misalnya 18. 18 itu dari mana sih? Ya. 18 itu dari misalnya 1 kali 18. Tapi kita tidak pakai ya. Kita tidak pakai ini karena tidak akan pernah menyederhanakan kalau kita pakai itu. Selanjutnya apa? Oke, 2 kali 9. Oke. Kemudian 3 kali 6. Oke, ada yang lain? Tidak ada lagi. Nah, sekarang dari 2 kali 9 dan 3 kali 6 ini yang mana kita pakai? Nah, yang kita pakai tadi, ingat, yang kita pakai hanya yang memuat salah satu bilangan yang bisa dicabut akarnya. Sekarang misalnya yang ini kita
2 dengan 9, ada tidak yang bisa dicabut akarnya? Ya ada, yaitu 9. Oke, betul. Jadi 9 bisa dicabut akarnya. 3 dengan 6 tidak. Jadi 3 tidak bisa, 6 juga tidak bisa. Berarti kita pakai 2 dengan 9. Jadi akar 18 itu sama dengan akar 9 kali akar 2. Yang bisa dicabut akarnya ya 9. Akar 9 itu 3. Nah, berarti 3 kali 12, 3 kali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Oke, selesai. Jadi akar 18 sama dengan 3 akar 2. Oke, kita lanjut. 32. Oke, sekarang 32. Ya, 32. Ini ya perkalian apa yang menghasilkan 32? Oke, kita tidak tulis satu lagi. 2 kali berapa? Ya, 2 kali 16. Oke, apa lagi? 3 kali berapa? Enggak, 4 kali. Ya, 4 kali berapa? 4 kali 8. Ada lagi? Tidak ada. Sekira ini ya. Sudah kita pakai. Kita gunakan. Sekarang misalnya 2 dengan 16. Yang mana yang bisa adakah yang bisa dicabut akarnya? 2 dengan 16. Ada, yaitu 16. Oke. Sekarang berarti kita bisa pakai ini. Berarti 16 kali 2 akar 16 kali akar 2 akar 6, yang bisa dicabut akarnya akar 16. Berarti akar 16 adalah 4. Ini berarti akar 2 tidak bisa, berarti 4 kali akar 2. Jadi yang kita sederhanakan yang bisa dicabut akarnya dia 4 kali akar 2. Nah, berarti sama dengan 4 akar 2. Iya. Mungkin anak-anakku bertanya, 4 dengan 8 ada juga Pak yang bisa dicabut akarnya, yang mana? Yaitu 4. Apa bisa dipakai juga seperti ini? Ini juga bisa ya, ini juga bisa. Jadi misalnya ya, akar 32. Oke, kemudian kita pakai itu yang 48, berarti akar 4 baru akar 8. Iya, 8 berarti yang bisa cabut akarnya apa? Akar 4, yaitu 2 kali akar 8. Akar 8. Iya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah sampai di sini? 2 kali akar 8? Ternyata tidak, karena akar 8 itu kita masih bisa sederhanakan. Akar 8 tadi itu kalau kita tidak salah ini ya, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Jadi kita bisa tulis lagi ya. Kita lanjut, ini 2. Oke, 2. Kemudian kita kali akar 8 itu apa tadi? 2 akar 2. Jadi kita tulis 2. Sorry, ini salah ya. Berarti kita hapus dulu. Nanti tulis nanti 2 akar 2. Nah, 2 kali 2 akar 2. Nah, ingat. Jadi yang kita perkalikannya di luar ya. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti 4 akar 2. Nah, jadi sama kan? Jadi akar 32 sama 4 akar 2. Ini juga 4 akar 2. Cuma bedanya ini yang dia pakai adalah 16 kali 2. Kalau ini dipakai 4 kali 8. Ya, jadi ini cukup singkat yang di atas karena langsung kita pakai yang lebih besar ya. Kalau ini ya, ini bisa 4 kali 8 ya, tapi kita sederhanakan kembali ini 8.
itu 2 akar 2, hasilnya 4 akar 2. Jadi sama. Jadi bisa pakai cara yang pertama ini dengan cara yang kedua. Oke, semoga anakku bisa paham dari penjelasan Bapak. Dan untuk lebih jelasnya sekarang kita akan cari ya sebagai latihan ini akar 56. Oke, sekarang 56 itu dari mana sih? Oke, kita akan cari 56 itu dari perkalian berapa? 8 kali 7 Pak. Oke, sekarang boleh 8 kali 7 ya, 8 oke kali akar 7. Oke. Sekarang 8 akar 7. 8 tidak bisa dicabut akarnya Pak. Ya, tapi kita bisa sederhanakan ya. Ya sebenarnya ada yang lain kita bisa gunakan, cuma karena ini mungkin yang terpikirkan di pikiran anakku, kita bisa pakai ini 8 kali 7. 8 itu bisa sederhanakan dengan apa tadi? 8 itu sama dengan akar 4 dikali akar 2. Iya betul, akar 4 dikali akar 2 ya. Oke, berarti kita sudah, jadi ingat 8 ini dari 4 kali 2. Nah sekarang sudah ada yang bisa dicabukannya nih kan, 4 bisa dicabukannya. Karena bisa dicabukannya berarti akar 4 itu tidak lain adalah 2. Berarti 2 kali akar 2 kali akar 7. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau ini ya, jadi ada 2 akar. Nah, ini kita tidak boleh sampai di situ. Jadi karena ada 2 akar ini kita perkalikan saja ini. Ya, ini tidak bisa diperkalikan kecuali kalau ada angka di luar sini. Nah, berarti ini kita bisa perkalikan. Ini 2 ya. Sorry, 2 ini. Berarti kita bisa peroleh ya 2 kali ya akar 2 kali akar 7 atau 2 kali 7 berapa? 14. Jadi hasilnya adalah 14. Iya. Jadi sehingga diperoleh hasil akhir 2 kali akar 14 adalah 2 akar 14. Oke, jadi hasilnya itu 2 akar 14. Sekarang misalnya kita soal yang kedua, yaitu akar 300. Oke, 300. Anak-anakku bisa tahu perkalian apa yang menghasilkan 300? Apa? Ya, jadi bisa langsung sebenarnya. 300 itu diperoleh dari apa? 100 ya kali apa? Akar 3. Ya, 100 kali 3 kan 300. Berarti akar 100 itu berapa? Itu 10 dikali dengan akar 3. Berarti 10 kali akar 3 adalah 10 akar 3. 10. Oh sorry, langsung ya kita gabung. Berarti 10 akar 3. Oke, jadi akar 300 adalah 10 akar 3. Oke, sampai di sini ada mungkin pertanyaan dari anak-anakku ya. Dan untuk lebih
memahami ini silakan ini dicatat. Dalam hitungan ketiga silakan di screenshot. 1, 2, 3 screenshot. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anakku coba perhatikan, inilah sifat dari bentuk akar. Ada beberapa, ini ada 10 ya. Silakan anak-anakku dicatat ya. Nanti setelah dicatat, Bapak ingin kasih apa ya, semacam tugas ke anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham. Tugasnya adalah ya, misalnya ya, tugasnya seperti ini. Coba perhatikan ya, misalnya ya 1 ya. Jadi ini semua sifat ini kan huruf dan bentuk huruf ya, bentuk notasi. Sekarang anak-anakku silakan buatkan dalam bentuk angka. Nah, contoh misalnya ya, misalnya soal nomor 1 ini kan ya, N ya, akar A kali B, akar N dari A kali B sama dengan akar N kali A, akar ya, akar A dari N kemudian dikali akar B dari N. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Silakan ya, ini tugas anak-anakku, bisa ditulis di dalam kertas, kemudian nanti akan dikirim ya. Misalnya begini, misalnya ya ada N di luar. Misalnya kalau kita tidak tulis berarti otomatis 2 ya. Jadi yang kita bahas tadi itu 2 di luar ya. Oke, misalnya ini misalnya 3. Oke, kemudian B nya adalah 4 misalnya ya. Oke ya, berarti akar 3 kali 4 dari 2 ya, sama dengan ya, ditulis 2 kemudian akar A nya tadi itu di 3. Oke, 3 kemudian ini 2 ya, kemudian ini 4. Oke, sekian itu ya untuk nomor 1 seperti ini. 1 dikali akar A kali B ya. Jadi tugas anak-anakku adalah mengubah dari yang tadinya huruf ini menjadi angka. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ini bebas ya, bebas. Kemudian misalnya 2, berarti A akar C. Berarti misalnya 2, ini terserah ya, 2 akar berapa, misalnya 2 akar 5. Kemudian ditambah, kemudian B akar C. Jadi B nya ya sembarang lagi, misalnya kalau jangan 5 lagi karena C tadi itu 5, berarti misalnya 4. Baru akar berapa nih, C, berarti harus sama ini, berarti pakai akar 5. Iya, berarti sama dengan dalam kurung A nya tadi berapa, berarti ini 2 ya, kemudian tambah berapa ya, 4 ya, kemudian akar berapa, akar 5. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu tugas sudah untuk saya ke anak-anakku. Jadi ini termasuk tugas ketiga. Dan harus dikirim ke link yang kita sudah gunakan. Baik, sekira itu ya. Jadi ini yang dicatat dulu di buku catatan. Kemudian tugasnya seperti ini, dari huruf ini kamu tulis dalam bentuk angka. Oke, paham ya? Oke, sekarang silakan
hitungan ketiga. Sekarang di screenshot 1 2 3 screenshot. Oke. Ya, saya kira untuk pembahasan bentuk akar kali ini kita sudahi dulu, dan dengan harapan anak-anakku bisa lebih giat lagi belajar, dengan mungkin membuka sesering mungkin video-video pembelajaran yang kami sudah atau Bapak sudah buat, supaya lebih dipahami. Saya kira itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.